Salinan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menimbang A. Bahwa untuk mencapai visi dan misi Indonesia Maju, mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional, butuhkan penambahan aparatur sipil negara. B. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan penambahan aparatur sipil negara, khususnya pegawai negeri sipil, secara nasional dan berkelanjutan, diperlukan kebijakan untuk pelaksanaan pengadaan pegawai negeri sipil di instansi pemerintah. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Mengingat 1. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916. 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647. 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 126. 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1593. Memutuskan menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan 1. Aparatur sipil negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. 3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi. 4. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 5. Diaspora adalah warga negara Indonesia yang menetap di luar wilayah Indonesia, Republik Indonesia, dan bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya yang bukan merupakan penerima bantuan dari pemerintah. 6. Instansi pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 7. Instansi pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah, non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non-struktural. 8. Instansi daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 9. Pejabat pembina kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Kompetensi dasar adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS Republik Indonesia. 12. Kompetisi bidang adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan untuk unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan. 13. Seleksi kompetisi dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi yang mengukur keterampilan dan karakteristik dalam diri seorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS Republik Indonesia. 14. Seleksi kompetisi bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu. 15. Computer Assisted Test yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode seleksi tes dengan menggunakan komputer. 16. Sistem seleksi calon aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat SSC-ASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam pengadaan ASN. 17. Nilai ambang batas adalah nilai ambang batas kelulusan SKD. 18. Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi. 19. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselnas adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon ASN secara nasional. 20. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan
menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional. 21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 2. Pengadaan PNS bertujuan memperoleh PNS yang A. memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik, B. mampu berperan sebagai perekat negara kesatuan Republik Indonesia, C. memiliki inteligensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi, dan D. memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan. Pasal 3. Pengadaan PNS dilaksanakan berdasarkan prinsip A. kompetitif, B. adil, C. objektif, D. transparan, E. bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan tidak dipungut biaya. Bab 2. Jenis penetapan kebutuhan PNS. Pasal 4. Jenis penetapan kebutuhan PNS terbagi menjadi penetapan kebutuhan umum dan penetapan kebutuhan khusus. 2. Penetapan kebutuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Di instansi pemerintah dialokasikan bagi setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Penetapan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Di instansi pusat dialokasikan bagi A. putra atau putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian, B. dispora, C. penyandang disabilitas, dan D. putra-putri Papua dan Papua Barat. 4. Penetapan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Di instansi daerah dialokasikan bagi putra-putri lulusan terbaik predikat dengan pujian, B. dispora, dan C. penyandang disabilitas. 5. Selain penetapan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4, Menteri dapat menetapkan kebutuhan khusus lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 3. Ketentuan dan persyaratan umum. Pasal 5. 1. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. B. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. C. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. D. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota kepolisian negara Republik Indonesia. E. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. F. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. G. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. H. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Dan I. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. 2. Kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas sederajat yang terdapat di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan atau kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keagamaan. B. Pelamar dan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan atau pusat pendidikan tenaga kesehatan, lembaga akreditasi mandiri pendidikan tinggi kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang ditulis pada ijazah. Dan C. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disertakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A bagi pelamar untuk jabatan dan kualifikasi pendidik sebagai berikut. A. Dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. B. Dokter pendidik klinis dan C. Dosen peneliti dan ijazah dan kualifikasi pendidikan doktor. Dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun. Pada saat melamar. Pasal 6. 1. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi harus melampirkan surat tanda registrasi, bukan intrinsip sesuai jabatan yang dilamar. 2. Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus masih berlaku pada saat pelamar yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada surat tanda registrasi. Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diunggah pada SCASN. 4. Instansi pemerintah wajib melakukan validasi terhadap kesesuaian surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1.5. Daftar jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Menteri. Pasal 7. 1. Akreditasi program studi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 2. Informasi akademis program studi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperoleh dari A. Pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Atau B. Pangkalan data database Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Bab 4. Ketentuan dan persyaratan kebutuhan khusus. Bagian 1. Kebutuhan khusus putra putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian cum laude. Pasal 8. 1. Instansi pusat wajib mengalokasikan paling sedikit 10% untuk kebutuhan khusus putra putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian cum laude dari total alokasi kebutuhan PNS yang ditetapkan oleh Menteri. 2. Instansi pusat dapat mengalokasikan kebutuhan khusus putra putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian kurang dari 10%.
dengan menyampaikan usulan kepada menteri untuk mendapatkan persetujuan dan ditembuskan kepada ketua Panselnas. 3. Pemilihan kebutuhan jabatan dan satuan kerja atau unit penempatan ditentukan oleh masing-masing instansi berdasarkan daftar rincian penetapan kebutuhan dari menteri. 4. Pemilihan kebutuhan jabatan dan satuan kerja atau unit penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan pada ASN dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman lowongan PNS pada setiap instansi pemerintah. 5. Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk penetapan kebutuhan khusus putra-putri lulusan terbaik berpredikat dengan ujian cum laude ditetapkan juga untuk penetapan kebutuhan umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Pasal 9 kebutuhan khusus putra-putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian cum laude dari perguruan tinggi dalam atau luar negeri dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut. A. Dikhususkan bagi putra-putri yang punya jenjang pendidikan paling rendah sarjana tidak termasuk ke diploma 4. B. Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan dengan pujian dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A unggulan dan program studi terakreditasi B AA unggulan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. C. Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri dapat melamar pada kebutuhan khusus putra-putri kelulusan terbaik berpredikat dengan pujian cum laude setelah memperoleh penyetaraan ijazah dengan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusan setara dengan pujian cum laude dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bagian kedua, kebutuhan khusus penyandang disabilitas pasal 10. Instansi pemerintah wajib mengalokasikan paling sedikit 2% untuk kebutuhan khusus penyandang disabilitas dari total alokasi kebutuhan PNS yang ditetapkan oleh menteri. Instansi pemerintah dapat mengalokasikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas kurang dari 2% dengan menyampaikan usulan kepada menteri untuk mendapatkan persetujuan dan ditembuskan kepada ketua Panselnas. 3. Pemilihan kebutuhan jabatan dan satuan kerja atau unit penempatan ditentukan oleh masing-masing instansi pemerintah berdasarkan daftar rincian penetapan kebutuhan dari menteri. 4. Pemilihan kebutuhan jabatan dan satuan kerja penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan pada SSCASN dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman lowongan PNS pada setiap instansi pemerintah. 5. Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas ditetapkan juga untuk penetapan kebutuhan umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. 6. Instansi pemerintah dalam mengadakan PNS kebutuhan khusus penyandang disabilitas harus memperhatikan standar kualifikasi kerja yang dipersyaratkan pada jabatan dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang mengalami hambatan dan memerlukan aksesibilitas. 7. Instansi pemerintah dalam mengadakan PNS kebutuhan khusus penyandang disabilitas memperhatikan jenis jabatan yang dapat diisi dari penyandang disabilitas dengan kriteria: A. Jabatan yang dipekerjakan bersifat administratif. B. Jabatan yang dipekerjakan dilakukan secara rutin. C. Jabatan pekerjaan tidak memerlukan persyaratan khusus dan atau D. Jabatan yang di lingkungan kerjanya tidak memiliki risiko tinggi. 8. Instansi pemerintah dalam pengadaan PNS kebutuhan khusus penyandang disabilitas memperhatikan jenis jabatan yang tidak dapat diisi dari penyandang disabilitas dengan kriteria: A. Jabatan yang pekerjaannya bersifat khusus dan spesifik yang memerlukan
kesiapan dan kemampuan fisik dalam melakukan kegiatan secara secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan fisik. B. Jabatannya yang pekerjaannya membutuhkan mobilitas tinggi dan cepat. C. Jabatan yang waktu kerjanya tidak pasti. D. Jabatan yang situasi kerjanya spesifik dalam penanganan bencana huru-hara dan kebakaran dan atau jabatan yang lingkungan kerjanya memiliki risiko tinggi. 9. Instansi pemerintah dalam pengadaan PNS kebutuhan khusus penyandang disabilitas tidak diperbolehkan mencantumkan syarat A. terkait keterbatasan fisik dan B. di luar kompetensi jabatan. Pasal 11. Kebutuhan khusus penyandang disabilitas dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut. A. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dan B. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar. Pasal 12. Satu pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan. B. Pada saat pelamar di CASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, dan C. pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf B dibuktikan dengan 1. dokumen surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat disabilitasannya, dan 2. video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar. 2. Bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku nilai ambang batas jenis kebutuhan yang dilamar. Bagian ketiga, kebutuhan khusus diaspora. Pasal 13. 1. Instansi pemerintah dapat mengalokasikan kebutuhan khusus diaspora sesuai dengan kebutuhan organisasi. 2. Pemilihan kebutuhan jabatan dan satuan kerja atau unit penempatan ditentukan oleh masing-masing instansi pemerintah berdasarkan daftar rincian penetapan kebutuhan PNS dari Menteri. 3. Pemilihan kebutuhan jabatan dan sesuai kerja atau unit penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan pada SSCASN dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman lowongan PNS pada setiap instansi pemerintah. 4. Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk penempatan kebutuhan khusus diaspora ditetapkan juga untuk penetapan kebutuhan umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Pasal 14. Kebutuhan khusus diaspora dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut. A. Warga negara Indonesia yang memiliki paspor Republik Indonesia yang masih berlaku dan menetap di luar wilayah Republik Indonesia serta bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari tempat yang bersangkutan bekerja selama paling singkat 2 tahun. B. Jenis jabatan yang dapat dilamar pada kebutuhan khusus diaspora sebagai berikut. 1. Jabatan peneliti, dosen, dan analisis kebijakan dengan persyaratan singkat pendidikan paling rendah magister, dan 2. Jabatan prekayasa dengan persyaratan tingkat pendidikan paling rendah sarjana. C. Bagi pelamar pada kebutuhan khusus diaspora dengan kualifikasi pendidikan doktor yang melamar pada jabatan penelitian, dosen, dan prekayasa dapat berusia paling tinggi 40 tahun. D. Tidak sedang menempuh pendidikan postdoktoral yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan E. Membuat surat pernyataan bermaterai yang menerangkan
bebas dari permasalahan hukum baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi masing-masing. Pasal 15. Satu pelamar khusus diaspora yang telah dinyatakan lulus seleksi tahap akhir tetapi di kemudian hari terbukti tidak sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat sebagaimana dimaksud dengan pasal 14 huruf E PPK dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan dengan mengumumkan pembatalan dimaksud dengan tembusan kepada menteri dan kepada BKN. 2. Dalam hal pelamar khusus diaspora yang memiliki ijazah dari lulusan perguruan tinggi luar negeri dan telah dinyatakan lulus tetapi di kemudian hari tidak dapat melampirkan ijazah yang sesuai disetarakan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 2 huruf C PPK dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan dan mengumumkan pembatalan dimaksud dengan tembusan kepada menteri dan kepala BKN. Bagian keempat, kebutuhan khusus putra-putri Papua dan Papua Barat. Pasal 16. 1. Instansi pusat wajib mengalokasikan kebutuhan jabatan bagi kebutuhan khusus putra-putri Papua dan Papua Barat dengan ketentuan A bagi instansi pusat yang mendapat alokasi kebutuhan PNS kurang dari 200 paling sedikit 1 kebutuhan. B bagi instansi pusat yang mendapat alokasi kebutuhan PNS antara 201 sampai dengan 1000 paling sedikit 2 kebutuhan. C bagi instansi pusat yang mendapatkan alokasi kebutuhan PNS atau antara 1001 sampai dengan 2000 paling sedikit 3 kebutuhan. Dan D bagi instansi pusat yang mendapat alokasi kebutuhan PNS di atas 2001 kebutuhan paling sedikit 4 kebutuhan. 2. Instansi pusat dapat mengalokasikan kebutuhan khusus putra-putri Papua dan Papua Barat kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan menyampaikan usulan kepada menteri untuk mendapatkan persetujuan dan ditembuskan kepada ketua Panselnas. 3. Pemilihan kebutuhan jabatan dan satuan kerja atau unit penempatan ditentukan oleh masing-masing instansi pusat berdasarkan daftar rincian penetapan kebutuhan PNS dari kementerian. 4. Pemilihan kebutuhan jabatan dan satuan kerja atau unit penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan pada SSC ASN dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman lowongan PNS pada setiap instansi pusat. 5. Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk menetapkan kebutuhan khusus putra-putri Papua dan Papua Barat ditetapkan juga untuk penetapan kebutuhan umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Pasal 17. Pelamar yang melamar pada kebutuhan khusus putra-putri Papua dan Papua merupakan keturunan Papua Barat berdasarkan garis keturunan bapak dan atau ibu asli Papua Barat yang dibuktikan dengan A. Akte kelahiran atau surat keterangan lahir, dan B. Surat keterangan dari Bapak Kepala Desa atau Kepala Suku. Bab 5. Panselnas dan tahapan pengadaan bagian ke-1 Panselnas dan panitia seleksi instansi. Pasal 18. Dalam rangka menjamin objektivitas pengadaan PNS secara nasional, Menteri membentuk Panselnas pengadaan PNS. Pasal 19. 1. Panselnas sebagaimana dimaksud dengan pasal 18 diketuai oleh Kepala BKN. 2. Susunan Panselnas terdiri atas tim pengarah, tim pelaksana, tim pengawas, tim audit teknologi, tim pengaman teknologi, tim quality assurance, G. Sekretariat, tim pengarah dan tim penyusun naskah seleksi. 3. Susunan keanggotaan tim dalam Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh menteri. Pasal 20. 1. Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 19 ayat 2 huruf A bertugas A. Memberikan arahan terkait kebijakan pengadaan PNS. B. Memberikan arahan kepada tim pelaksana
tim pengawas, tim audit teknologi, tim pengamanan teknologi, tim quality assurance, dan sekretariat tim pengarah agar pelaksanaan pengadaan Pancasila berlangsung secara objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak dipungut biaya. C. Menerima rekomendasi dari Ketua Tim Pelaksana tentang nilai ambang batas kelulusan seleksi pengadaan PNS. Dan menerima hasil integrasi SKD dan SKB pengadaan PNS dari Ketua Tim Pelaksana dan melakukan advokasi dan penetapan kebijakan penanganan permasalahan PNS tahun sebelumnya. 2. Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf B bertugas A. Melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam rangka pencapaian tujuan pelaksanaan pengadaan PNS yang objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. B. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan PNS. C. Memberikan bimbingan kepada instansi pemerintah terkait pelaksanaan pengadaan PNS yang objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. D. Menetapkan kebijakan operasional pelaksanaan pengadaan PNS. E. Menyediakan fasilitas akses data kepada tim pengarah mengenai data yang dikelola tim pelaksana, baik diminta maupun tidak, yang berkaitan dengan keseluruhan proses pelaksanaan pengadaan PNS. E. Melakukan korespondensi dan dokumentasi serah terima berita acara hasil seleksi pengadaan PNS. G. Menjamin pelaksanaan pengadaan PNS berlangsung secara objektif, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. H. Merekomendasikan kepada Ketua Tim Pengarah tentang nilai ambang batas kelulusan seleksi pengadaan PNS. I. Menandatangani dan menyampaikan hasil seleksi pengadaan PNS kepada Menteri dan PPK berkait. J. Mengintegrasikan dan menandatangani hasil SKD dan SKB pengadaan PNS. K. Menyampaikan hasil integrasi SKD dan SKB pengadaan PNS kepada Menteri. I. Menyampaikan hasil integrasi SKD dan SKB pengadaan PNS kepada PPK terkait. M. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pengarah. Dan N. Melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan PNS dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud dalam huruf M kepada Ketua Tim Pengarah. 3. Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf C bertugas A. Menyusun desain pengawasan pengadaan PNS. B. Melakukan pengawasan terhadap pengawasan pengadaan PNS, berkoordinasi dengan tim audit teknologi, tim quality assurance, serta jika diperlukan dengan aparat pengawas internal pemerintah, kementerian, lembaga, dan instansi daerah. C. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pengarah. Dan D. Melaporkan hasil pengawasan dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud dalam huruf C kepada Ketua Tim Pengarah. 4. Tim audit teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf D bertugas A. Melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam rangka audit teknologi pengadaan PNS. B. Merumuskan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan audit teknologi pengadaan PNS. C. Memastikan sistem teknologi yang digunakan berfungsi sebagaimana yang direncanakan. D. Melakukan audit terhadap sistem teknologi sebelum digunakan untuk seleksi pengadaan PNS. E. Mengawasi penggunaan sistem teknologi selama pelaksanaan. F. Melakukan audit terhadap sistem teknologi setelah digunakan. G. Melaksanakan tugas
lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pengarah, dan H. Melaporkan hasil pelaksanaan audit teknologi dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud dalam huruf G kepada Ketua Tim Pengarah. 5. Tim pengamanan teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf E bertugas A. Melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam rangka pengamanan teknologi pengadaan PNS. B. Merumuskan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengamanan teknologi pengadaan PNS. C. Memastikan sistem teknologi yang digunakan berfungsi sebagaimana direncanakan. D. Melakukan pengamanan terhadap sistem teknologi sebelum digunakan. E. Melakukan pengamanan terhadap sistem teknologi yang digunakan selama proses pengadaan PNS. F. Melakukan penyandian master soal pengadaan PNS. G. Melakukan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pengarah, dan H. Melaporkan hasil pelaksanaan pengamanan teknologi seleksi pengadaan PNS dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud dalam huruf A, G kepada Ketua Tim Pengarah. 6. Tim Quality Assurance sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf F bertugas A. Menyusun perencanaan pelaksanaan dan menjamin seluruh proses pelaksanaan seleksi pengadaan PNS sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. B. Melakukan monitoring melekat dan evaluasi atas seluruh proses seleksi pengadaan PNS. C. Melakukan upaya perbaikan terhadap hal yang tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dari proses persiapan sampai dengan pelaksanaan seluruh proses seleksi pengadaan PNS berakhir. D. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pengarah, dan E. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring melekat dan evaluasi seleksi pengadaan PNS dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud dalam huruf D kepada Ketua Tim Pengarah. 7. Sekretariat Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf G bertugas memberikan dukungan administratif kepada Tim Pengarah dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengadaan PNS. 8. Tim penyusun naskah seleksi pengadaan dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf A bertugas menyusun soal SKD dan SKB pengadaan PNS. Pasal 21. 1. Dalam rangka pelaksanaan pengadaan PNS di instansi pemerintah PPK membentuk panitia seleksi instansi pengadaan PNS. 2. Panitia seleksi instansi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas A. Menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan PNS berkoordinasi dengan Panselnas. B. Mengumumkan jenis jabatan yang lowong, jumlah PNS yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamar. C. Melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman. D. Menyiapkan sarana pelaksanaan SKD dan SKB. E. Melaksanakan SKD bersama-sama dengan Panselnas. F. Melaksanakan SKB. D. G. Mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil SKD dan hasil SKB. Dan H. Mengusulkan hasil seleksi tes kompetensi bidang tambahan kepada Panselnas. Bagian kedua, tahapan pengadaan, pasal 22. Pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan A. Perencanaan. B. Pengumuman lowongan. C. Pelamaran. D. Seleksi. E. Pengumuman hasil seleksi. F. Pengadaan calon PNS dan masa percobaan calon PNS. D. Dan G. Pengangkatan menjadi PNS. Bagian ketiga, perencanaan, pasal 23. 1. Perencanaan pengadaan PNS paling sedikit meliputi A. Jadwal pengadaan PNS, dan B. Prasarana dan sarana pengadaan PNS. 2. Jadwal pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A ditetapkan oleh PPK dan Ketua Panselnas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 3. Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditembuskan kepada Menteri
4. Prasarana dan sarana pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B paling sedikit meliputi A. Prasarana yang berupa peraturan, pedoman, petunjuk teknis pelaksana pengadaan PNS. B. Sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan PNS. Dan C. Prasarana dan sarana sebagai pelamar. Pasal 24. Selain perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 panitia seleksi instansi melakukan A. Penyediaan headdisk call center media sosial resmi. B. Penentuan jabatan kebutuhan khusus. C. Pengelompokan jabatan. Dan D. Menyusun pedoman SKB tambahan 25. Pasal 25. 1. Penyediaan hub desk call center media sosial resmi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf A dikelola oleh masing-masing panitia seleksi instansi. 2. Help desk call center media sosial resmi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimuat dalam SSCASN. Pasal 26. 1. Penentuan jabatan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf P dilakukan oleh masing-masing panitia seleksi instansi berdasarkan daftar rincian penentuan kebutuhan PNS dari Menteri. 2. Penentuan jabatan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pemilihan kebutuhan jabatan dan satuan kerja unit penempatan. 3. Pemilihan kebutuhan jabatan dan satuan kerja unit penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan pada SCASN dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman lowongan PNS pada setiap instansi pemerintah. Pasal 27. 1. Pengelompokan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 harus huruf C dilakukan oleh instansi pusat. 2. Instansi pusat dapat mengelompokkan kebutuhan yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dalam unit satuan kerja penempatan yang berbeda. 3. Pengelompokan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan pada SSCASN dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman lowongan PNS pada setiap instansi pusat. 4. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jabatan yang sudah dikelompokkan oleh instansi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib membuat melengkapi surat pernyataan yang diisi kesediaan ditempatkan di seluruh satuan kerja unit di lingkungan instansi yang bersangkutan. Pasal 28. Instansi pemerintah yang menyelenggarakan SKB tambahan selain dengan CAT yang diselenggarakan oleh BKN wajib menyusun pedoman SKB tambahan. 2. Pedoman SKB tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat A. Jenis tes tambahan. B. Pokok substansi yang dinilai pada setiap jenis tes dan kriteria penilaiannya. C. Kompetensi penguji atau lembaga penguji pada setiap jenis tes. D. Bobot nilai setiap jenis tes. Sifat setiap jenis tes yang menggugurkan atau tidak menggugurkan. Dan F. Formulir atau aplikasi yang dipergunakan untuk tes dan atau penilaian. 3. Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dan tembusan Ketua Panselnas paling lambat 10 hari kerja sebelum pengumuman. Lowongan bagian keempat, pengumuman lowongan pasal 29. 1. Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf B dilakukan oleh Panselnas berdasarkan kebutuhan yang disampaikan oleh panitia seleksi instansi melalui SSCASN. 2. Selain pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, instansi pemerintah juga mengumumkan lowongan pada portal masing-masing instansi pemerintah. 3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan paling singkat 15 hari kalender. 4. Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memuat A. Nama jabatan. B. Jumlah lowongan jabatan. C. Unit kerja penempatan. D. Kualifikasi pendidikan. E. Alamat dan tempat pelamar ditujukan. F. Jadwal
tahapan seleksi, G. Syarat pelamar yang wajib dipenuhi, dan H. Help desk call center media sosial yang dikelola masing-masing instansi pemerintah. 5. Selain muatan pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, instansi pemerintah yang menyelenggarakan SKB tambahan selain dengan cat yang diselenggarakan oleh BKN juga memuat jenis SKB beserta bobot nilai tes yang akan diselenggarakan. 6. Dalam hal terdapat jenis SKB sebagaimana dimaksud pada ayat 5 yang menggugurkan, instansi pemerintah harus mencantumkan keterangan pengguguran dalam pengumuman lowongan. 7. Instansi pemerintah dan BKN wajib memastikan rincian kebutuhan yang terdapat pada SSCASN sama dengan rincian kebutuhan yang ditetapkan Menteri. Bagian kelima, pelamaran. Pasal 30. 1. Pelamar sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf C dilakukan secara daring melalui SSCASN dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. 2. Pelamar dapat melamar pada satu jenis jalur kebutuhan ASN yaitu PNS atau P3K pada tahun anggaran yang sama. 3. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat melamar pada satu instansi dan satu jabatan. 4. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diketahui melamar A. lebih dari satu instansi atau satu jenis jabatan atau jenis jalur kebutuhan khusus PNS atau P3K, atau B. menggunakan dua nomor induk kependudukan yang berbeda. Pelamar dinyatakan gugur dan atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian ke-6 seleksi. Paragraf 1 tahapan seleksi. Pasal 31 seleksi pengarahan PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf D terdiri atas 3 tahap yaitu A. Seleksi administrasi, B. SKD, dan C. SKB. Paragraf 2 seleksi administrasi. Pasal 32. 1. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 31 huruf A dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamar. 3. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi. 3. Panitia seleksi instansi harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka. 4. Dalam hal dokumen pelamar sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak memenuhi persyaratan, misalnya pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. 5. Pelamar yang lulus seleksi administrasi mengikuti SKD pasal 33 ayat 1 panitia seleksi instansi wajib melakukan verifikasi administrasi terhadap persyaratan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan khusus, penyandang disabilitas atau kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas. 2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan, kompetensi, dan syarat jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitasan melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus lain. 3. Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, instansi pemerintah dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi dan atau tim penguji kesehatan. 4. Instansi pemerintah dan 4. menyatakan jabatan dan unit penempatan yang tidak dapat